Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andi Wahyudi SPD MPD serta teman-temanku yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurjannah dengan NIM 201300190, pendidikan guru sekolah dasar kelas B. Di sini saya akan menyampaikan analisis jurnal saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah problematika pembelajaran. Berikut hasil analisisnya. Yang pertama ada jurnal internasional mengenai penguatan karakter disiplin dan hasil belajar siswa melalui pelaksanaan tugas portofolio dalam e-learning oleh Edi Haryanto tahun 2021. Hasil penelitian yang saya dapatkan ialah jumlah siswa yang berhasil dalam pembelajaran PPKN adalah 36 orang atau dengan presentasi 86% dan 6 siswa dengan presentasi 14% belum berhasil. Jumlah siswa yang telah berhasil memperoleh nilai B+ adalah 11 orang, B 10 orang, C+ 9 orang, dan C 6 orang. Respon siswa tercermin dalam beberapa pernyataan yang bervariasi. Portofolio yang dapat mendorong kebiasaan berperilaku disiplin dengan presentasi 85,7%, portofolio kegiatan yang membantu berperilaku disiplin ada 90,5%, dan portofolio yang memiliki dampak positif pada disiplin kepribadian adalah 90,5% juga. Kelemahan dari jurnal tersebut ialah masih banyak ditemui siswa yang kurang disiplin. Sebagian siswa kurang kesadarannya dalam berperilaku disiplin ketika mengerjakan tugas portofolio melalui e-learning. Ada sebagian siswa masih kebingungan dalam mengaplikasikan tugas portofolio melalui e-learning. Siswa tersebut mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakannya dengan tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, ada jurnal internasional juga tentang sebuah studi dari kerja keras dan disiplin pendidikan karakter di SMP pada tahun 2019. Hasil analisis yang saya dapatkan dari jurnal tersebut ialah pendidikan karakter dari siswa di SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 1 Semende Barat Laut adalah dalam kategori baik, meskipun pada awalnya para pendidik mengakui bahwa mereka mengalami hambatan seperti kemalasan, kebosanan, dan rasa ingin menyerah dialami oleh siswa. Namun hal ini dapat diatasi dengan memberikan dukungan dan motivasi oleh pendidik dalam pembelajaran. Kelemahan dari hasil penelitian tersebut ialah masih banyak ditemui siswa yang kurang disiplin. Adat istiadat yang masih melekat di daerah tersebut. Setiap anak harus siap atas konsekuensi dari adat istiadat yang ada di daerah mereka tinggal. Disiplin dan kerja keras adalah nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan dari usia dini. Namun belum begitu diterapkan di daerah tersebut. Yang ketiga ada jurnal nasional oleh Rahmat Teja Yan Kumara dan Ima De Arsana tentang penerapan pembelajaran dengan portofolio berbasis karakter untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran teknik listrik dasar otomotif di SMK Negeri 1 Purwoasri pada tahun 2015. Hasil penelitian yang saya dapatkan ialah hasil belajar peserta didik kompetensi pengetahuan diperoleh dari portofolio dokumen yang dibuat peserta didik. Dokumen ini berisikan tugas-tugas terstruktur yang diberikan oleh pendidik. Ada laporan praktikum, lembar dialog untuk bertanggungjawaban, lembar penilaian diri untuk menilai kemampuan sendiri dan menganalisis kesulitan belajar yang dialami. Nilai kompetensi keterampilan diperoleh dari tes kinerja berupa praktikum materi yang dilakukan oleh peserta didik dan diamati oleh pendidik berdasarkan lembar observasi dan rubrik penilaian. Sedangkan nilai sikap atau perilaku berkarakter diperoleh dari observasi pendidik pada setiap pertemuannya. Kelemahan dari hasil penelitian tersebut ialah hasil belajar peserta didik pada siklus 1 belum memenuhi indikator ketuntasan belajar klasikal. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus selanjutnya. Berdasarkan refleksi pada siklus 1, maka dilakukan perbaikan-perbaikan pada siklus 2 dengan tujuan agar tercipta kondisi yang ideal. Selanjutnya dilaksanakan siklus yang kedua. Yang keempat ada jurnal nasional oleh Nindi Mediartika dan Nurvina Aznam tentang pengembangan instrumen penilaian portofolio berbasis multiple intelligence untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan sikap ilmiah pada tahun 2018.
Hasil penelitian yang saya dapatkan ialah instrumen penilaian portofolio berbasis multiple intelligence yang dikembangkan memiliki karakteristik tingkat kesukaran. Butir soal bervariasi dari sangat sukar, sukar, mudah, dan sangat mudah dengan jangkauan min 1,84 sampai plus 1,41 untuk materi asam basa dan min 2,00 sampai plus 1,41 untuk materi literasi asam basa, dan dengan proporsi pada materi asam basa yaitu 16,67% butir sangat sukar, 33,33% butir sukar, sama dengan 33,33% butir mudah, dan 16,67% butir sangat mudah. Proporsi pada materi literasi asam basa yaitu 16,67% butir sangat sukar, 50% butir sukar, 16,67% butir mudah, dan 16,67% butir sangat mudah. Kelemahan dari hasil penelitian tersebut ialah penilaian portofolio masih sangat jarang digunakan oleh guru. Salah satu penyebabnya yaitu bentuk portofolio yang masih banyak belum diketahui oleh guru, sehingga penggunaannya pun masih belum maksimal. Dan tahapan dalam melakukan penilaian berportofolio ini masih belum berjalan semestinya. Yang kelima ada jurnal nasional oleh Ketut Juni Aryati, Nyoman Dantes, dan Desak Putu Parmiti tentang pengaruh model pembelajaran TTW berbantuan penilaian portofolio terhadap sikap disiplin dan hasil belajar IPS. Pada tahun 2019, hasil penelitian yang dapat saya temukan ialah terdapat perbedaan sikap disiplin antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran TTW dan siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional pada siswa kelas 3 SD Gugus 9 Kecamatan Banjar. Rata-rata nilai sikap disiplin yang dibelajarkan dengan model pembelajaran TTW sebesar 70,23 dan rata-rata sikap disiplin yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional sebesar 65. Dari hasil uji satu jalur juga dapat diketahui bahwa diperoleh nilai signifikan sebesar 0,065 kurang dari 0,05 dan F-hitung sama dengan 13,48. Dengan demikian, sikap disiplin siswa yang dipelajarkan dengan mode pembelajaran TTW berbantuan penilaian portofolio lebih baik dibandingkan dengan yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. Kelemahan hasil dari penelitian tersebut ialah proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, siswa kurang aktif dan percaya diri, serta kurang memanfaatkan kesempatan untuk bertanya pada guru. Masih berorientasi pada pentransferan ilmu saja dari guru ke siswa dengan kegiatan yang didominasi oleh guru. Aktivitas yang melibatkan siswa masih kurang sehingga menyebabkan pembelajaran kurang bermakna. Guru belum menggunakan model pembelajaran teknik Talkword atau TTW pada pembelajaran IPS. Kesimpulan dari hasil analisis yang akan saya kembangkan ialah berdasarkan analisis beberapa jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa nilai karakter dan hasil pembelajaran dapat ditingkatkan dengan pengembangan portofolio berbasis karakter dengan model pembelajaran yang mendukung dengan karakter yang akan ditingkatkan. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan saya rencanakan adalah objek yang diteliti, lokasi penelitian, metode penelitian, dan variabel penelitian. Penelitian yang saya rencanakan menggunakan metode penelitian atau pengembangan R&D, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode TTW yaitu Think Talk Write. Karakter yang akan saya tingkatkan dalam pembelajaran melalui pengembangan portofolio berbasis karakter yaitu karakter disiplin dengan metode pembelajaran multiple intelligence pada pembelajaran siswa SD kelas 4 tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 hewan dan tumbuhan lingkungan rumahku.